مرحبا أهلا النوادي. Ittiba Nabi, tapi ceramahnya selalu kemana-mana bahas orang tua Nabi itu di neraka, itu namanya neraka, masuk neraka. Ayah Nabi kafir, ibu Nabi kafir, kakek Nabi kafir. Nauzubillah min zalik. Tapi ittibanya ikut sholatnya, klaimnya ngikut, padahal banyak yang nggak diikuti juga. Nah ini hanya sekedar apa? Ittiba Nabi secara zahir saja, tapi batinnya dia tidak ngikut. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Allah tidak akan mencintai dirimu kecuali engkau mengikuti kekasihnya Nabi Muhammad secara zahir dan batin. Zahiran wa batinan. Contoh, salah satu ulama ahli hadis namanya Imam Nasruddin Ad-Dimashqi. Beliau berfatwa bahwa orang tua Nabi itu dihidupkan oleh Allah, kemudian syahadat kepada Nabi, kemudian kembali meninggal. Imam Qurtubi mengatakan itu bukan hal yang aneh, sebab bicaranya ini mukjizat para nabi. Kalau itu aneh, kenapa dalam Al-Quran Nabi Isa diceritakan menghidupkan orang yang sudah mati? Harusnya Nabi lebih hebat dari itu. Terus kenapa dimasalahkan? Akhirnya beliau gubah syair tuh, syair untuk membela orang tua Nabi. Beliau menggubah ya, haballahu nabiyyah mazida fadlin ala fadlin wa kana bihi ra'ufa fa ahya ummahu wa kadha abahu li imanin bihi ma'nan latifa fasallim fal qadim bidza qadir wa in kana al hadithu bihi dha'ifa. Kata beliau mengatakan Allah hidupkan, Allah berikan anugerah besar kepada Nabi Muhammad SAW dengan Allah menghidupkan ibunya Nabi dan ayahnya Nabi ketika Nabi ziarah untuk beriman kepada Nabi. Tapi waktu meninggal bukan meninggal dalam keadaan kafir, tidak. Meninggalnya masih mengikuti agama sebelumnya, agama Nabi Ibrahim. Nabi hidupkan untuk syahadat agar masuk ke agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau itu dalam syair, untuk beriman kepada Nabi sebagai ma'nan latifa, dalam sebagian naskah fadlan latifa, anugerah yang sangat lembut dari Allah. Fasallim, kata beliau, terimalah pendapat ini. Fal qadim bidza qadir, karena Allah yang maha qadim mampu menghidupkan orang mati. Wa in kana al haditsu bihi dha'ifa, walaupun hadis tentang orang tua Nabi dihidupkan itu hadis yang lemah. Lihat, beliau faham hadis bahwa Nabi menghidupkan dengan izin Allah orang tuanya, itu hadis lemah, beliau faham. Tapi beliau mengatakan, tapi hal itu mungkin terjadi. Kalau Allah menghidupkan orang yang mati, apa susahnya untuk nabinya Muhammad SAW? Maka terimalah pendapat ini agar kalian selamat, kata beliau. Nah ini ittiba zahiran wa batinan. Al-Imam Suyuti juga menulis kitab khusus membela orang tua Nabi. Judulnya Masalikul Hunafa fi Najati Walidail Mustafa. Beliau membela mati-matian orang tua Nabi itu adalah orang yang beriman, bahkan bukan orang biasa, mereka orang-orang pilihan. Ayahnya, ibunya. Jadi gak cukup hanya ngikut ajarannya, tapi hatinya gak ada cinta, gak ada ta'zim, gak ada takrim. Naqsun fil ittiba, cacat dalam ittiba. Kemudian beliau katakan lagi, kalian bukan hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW secara zahir dan batin saja, tambah lagi kata beliau, wa saddaqtahu khabara, harus percaya semua berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang begini, oh kita yakini betul udah. Dulu kan masalah Nabi katakan dalam hadis, tulang-tulang sendi jumlahnya sekian, ternyata dari dunia kedokteran jumlahnya berbeda dengan hadis Nabi.
Kita posisinya waktu itu, oh yang salah yang ini, yang dokter nih. Nabi gak mungkin salah, begitu namanya. Ternyata di riset, kesimpulan akhir yang benar Nabi Muhammad SAW. Itu. Ada urat halus yang tersembunyi sehingga agak kelihatan di sendi-sendi itu. Dijelaskan. Wa saddaqtahu khabaran. Kemudian wa ata'tahu amra. Kamu harus patuhi beliau dengan semua perintahnya. Wa ajabtahu da'watan. Kamu harus terima dakwanya. Wa athartahu tau'an. Dan kamu harus mengutamakan semua ajaran Nabi Muhammad secara sukarela melebihi perintah-perintah makhluk lainnya. Itu baru namanya al-ittiba, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara zahir itulah kajian ilmu fikih tadi berkaitan dengan hukum fiilnya Nabi, perbuatan Nabi, itu ittiba secara zahir. Tapi jangan lupa kita juga harus ittiba secara batin. Secara batin itu apa bicaranya? Tasawuf tadi. Tasawuf akhlak. Sebagaimana dikatakan misalnya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi yang lahir tahun 215 wafat 298 Hijriah mengatakan arba'un tarfa'ul abad ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 amalan mengangkat seorang hamba ke derajat tertinggi walaupun ilmu dan amalnya sedikit. Yang pertama al-hilmu, santun atau lapang dada. Yang kedua at-tawadu, rendah hati. Yang ketiga as-sakha'u, dermawan. Yang keempat husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa huwa kamalul iman, itulah kesempurnaan iman. Ini namanya ittiba secara batin. Ada juga Imam Fudail ibn Iyad, beliau mengatakan, lahir tahun 107 wafat 187 Hijriah. Khamsun min alamati syaqwah, 5 dari tanda-tanda kebinasaan tadi. Berarti ini harus apa? Dihilangkan sifat ini. Itu juga ittiba secara batin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua tokoh-tokoh aulia wassalihin minal ulama wal fuqaha wal muhadditsin wal mufassirin wal mutasawwifin semuanya mengambil ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang ahli fikih ngambil ittiba Nabi yang zahir. Yang sufi, yang ahli tasawuf mengambil ittiba Nabi yang batin, artinya takhasusnya. Tapi mereka prakteknya dua arah juga, zahir dan batinnya. Kata Imam Fudail bin Iyad, 5 dari tanda kebinasaan. Yang pertama kata beliau ghaswatul qalb, keras hati. Orang keras hati gak bisa dengar nasihat, menolak, gak bisa khusyuk dalam ibadah. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au ashaddu ghaswah. Kata Allah Ta'ala, hati kalau sudah keras lebih keras dari batu. Dalam Zubat dikatakan inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbun qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dengan Allah, manusia yang paling keras hatinya. Di ayat yang lain disebutkan penghuni neraka terbanyak adalah orang yang hatinya keras. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Coba lihat bagaimana Allah katakan kami penuhi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka penghuni neraka terbanyak? Punya hati tapi gak digunakan berfikir. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Mau berfikir bagaimana? Mau menerima kebaikan dari mana? Ketika hati sudah mati, fungsi mata, telinga sudah tidak ada artinya. Maka mereka tidak lagi melihat dengan matanya, tidak lagi mendengar dengan telinganya. Ini yang pertama, yaitu kesialan, kebinasaan
karena keras hati. Yang kedua, kata Imam Fudail bin Iyad, yaitu wajumudul ain, keras mata, sulit menangis karena Allah. Jumudul ain. Allah sifati orang-orang beriman, wa yukhirruna lil adhqan wa yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Orang-orang beriman mereka bersimpuh, kemudian mereka menangis karena Allah, maka Allah tambahkan khusyuk bagi mereka. Jadi orang kalau nangis karena Allah itu khusyuk. Allah akan hadiahkan apa? Khusyuk dalam ibadah. Bahkan pentingnya menangis karena Allah, Nabi katakan apa? Kalau kalian menangislah kalian karena Allah. Jika tidak bisa, fa illam ibqu, ya, ibqu fa illam tabqu fatabaqau. Menangislah kalian karena Allah. Jika kalian tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk latihan menangis, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis dikatakan ainani la tamassuha an-nar, dua mata yang tidak akan terkena api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang terjaga di malam hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata beliau, qillatul haya, yang membinasakan adalah orang itu tidak punya sifat malu kepada Allah. Enggak punya sifat malu. Sehingga apa dikatakan dalam Al-Qur'an, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Silakan kalian lakukan sesuka hati kalian, kata Allah. Ketahuilah semua perbuatan kalian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi katakan, inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula iza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Ucapan-ucapan para nabi-nabi terdahulu semuanya mengucapkan kalimat yang sama. Apa itu? Kalau kamu tidak punya sifat malu kepada Allah, silakan lakukan sesuai apa yang kamu inginkan. Artinya disuruh maksiat, silakan deh. Gitu. Ini al-haya syu'batun minal iman. Sifat malu cabang dari keimanan. Yang keempat kata beliau, ar-ruqbatu fid dunya. Dari hal yang membinasakan adalah terlampau cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat. Itu juga membinasakan. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Dalam kitab Tadribu Rawi, Al-Imam Suyuti menulis bahwa ada pernyataan Imam Hasan Al-Basri atau Imam Malik bin Dinar mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal dari seluruh kesalahan. Imam Ghazali merespon pendapat tersebut mengatakan, fabi bugdiha ra'su kulli hasanah. Kalau begitu membenci dunia pangkal dari semua kebaikan. Nah, ini juga membinasakan. Yang terakhir tulul amal, panjang angan-angan. Yang kelima, terhadap urusan dunia sehingga melupakan kematian dan melupakan akhirat. Tulul amal itu sifat-sifatnya ahli kitab masa lampau. Allah katakan dalam Al-Quran, la yakununa kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihim al-amad faghasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan mereka orang-orang beriman sama seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka. Mereka menjadi rusak karena angan-angan terhadap dunia terlalu panjang, sampai-sampai lupa akhirat, lupa kematian. Akhirnya hati mereka menjadi keras, dan banyak dari mereka menjadi orang-orang yang fasik. Imam Ali mengatakan, akhwafu ma akhafu ala hadhil ummah, yang paling aku takutkan menimpa umat ini dua hal. Yang pertama, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan yang kedua, tulul amal, panjang angan-angan terhadap dunia. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu itu akan menghalangi dari kebenaran. Udah gak lihat lagi, dia tahu ini salah,
Tapi karena ngikut hawa nafsu yang bertentangan dengan aturan agama, pasti dilanggar. Dia akan menghalangi dari kebenaran. Dan kalau panjang angan-angan, kata Sayyidina Ali, fayunsil akhirah, akan membuat dia lupa kehidupan akhirat. Nah, ini 5 hal yang membinasakan menurut Imam Fudail bin Iyad. Inilah yang namanya ittiba kepada Nabi, bukan hanya zahir tapi juga dengan batin. Ya, mudah-mudahan kita bisa ittiba dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.